Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syabaha'idin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Jawahirul A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca terlebih dahulu surah Asy-Syarh Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada dua ayat dari surat Al-Insyirah yang belum kita jelaskan, yaitu ayat 7
dan ayat 8. Fa idza faraghta fansab. Qala al-muallif rahimahullah, ay idza faraghta, tegese tatkalane wis rampung sapa sira minal faraidhi, saking nglakoni pira-pira perkara kang fardu, kang wajib, fansab mongko tegak sapa sira fi qiyamil laili ing dalem salat wengi. Qalahu ngucap ing penafsiran ing qaul sapa Ibnu Mas'ud. Wa qala lan wasdawuh sapa Ibnu Abbas, fa idza faraghta, mongko tatkalane wis rampung sapa sira minas sholati saking salat, fansab mongko tegak sapa sira fit du'ai ing dalem donga. Wa ila rabbika farghab, qala wasdawu sapa az-zajjaj ij'al, dadekna sapa sira raghbataka ing harapan sira ilallahi maring Allah azza wa jalla wahdahu halih suwijine Allah. Wa qila lan den ucapaken tadarra, deple-depleo sapa sira, wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, bagian akhir dari surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Di sini ada dua penafsiran yang dikemukakan dalam kitab ini. Penafsiran yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan fa idza faraghta fansab, artinya idza faraghta minal faraid fansab fi qiyamil lail. Apabila kamu sudah selesai dari mengerjakan perkara-perkara yang wajib, maka hendaknya kamu kemudian bergegas untuk melakukan sholat malam. Artinya sholat sunnah, yang disebut qiyamul lail itu sholat malam, sholat yang tergolong sebagai sholat sunnah. Hadirin rahimakumullah, sifat seorang mukmin yang sempurna itu tidak pernah merasakan puas dengan kebaikan yang dilakukannya sebelum dia mati. Artinya di masa hidupnya di dunia, seorang mukmin yang sempurna itu senantiasa berusaha untuk mencari kebaikan sebanyak-banyaknya, berusaha untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Itu sifat seorang mukmin, tanpa merasa puas dengan kebaikan yang pernah dilakukannya. Itu sifat karakteristik dari seorang mukmin yang sempurna. Habis melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan yang lain. Habis selesai melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan yang lain, tanpa pernah berhenti dari melakukan kebaikan sebelum dia kemudian meninggalkan dunia ini. Itulah seorang mukmin yang sempurna, al-mu'min al-kamil. Sekarang tinggal kita evaluasi diri kita, apakah kita tergolong orang yang demikian atau sebaliknya, yang kita bersantai-santai. Kita bersantai-santai dalam kehidupan dunia ini, tidak bersegera untuk menambah dan menambah kebaikan yang kita lakukan. Kenapa seorang mukmin yang sempurna dia tidak pernah puas dengan kebaikan yang dilakukannya? Karena dia tahu bahwa akhirat itu selama-lamanya.
Karena dia tahu bahwa akhirat itu sangat panjang, tidak berujung. Kalau seseorang seandainya dia melakukan kebaikan di dunia ini, itu terus menerus tanpa henti, itu pun tidak sebanding dengan lamanya seseorang nanti di akhirat. Kalau seseorang seandainya dari mulai dia balik sampai umur dia 1000 tahun misalnya, hanya contoh, dia berbuat kebaikan tanpa henti, itu pun belum sebanding dengan kehidupan akhirat yang abadi. Dan seorang mukmin yang sempurna juga tahu bahwa kebahagiaan seseorang nanti di akhirat, kenikmatan yang akan didapatkan seseorang di akhirat itu sesuai dengan amal kebaikan yang dilakukannya di dunia. Pahala yang dia raih nanti di akhirat itu sesuai dengan banyak sedikitnya amal soleh yang dilakukannya di dunia. Semakin banyak amal soleh yang dilakukannya di dunia, berarti semakin banyak pahala yang akan didapatkan. Artinya semakin banyak balasan menyenangkan, balasan membahagiakan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat di dalam surga. Semakin banyak amal soleh, semakin bahagia nanti di akhirat di dalam surga. Karena itu seseorang kemudian tidak pernah henti untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, setelah dia melakukan yang fardu, dia melakukan hal-hal yang sunnah. Yang fardu, melakukan yang fardu itu mutlak. Itu mutlak harus atau wajib untuk dilakukan oleh seorang mukmin. Menjalankan yang wajib, meninggalkan perkara yang haram, itu wajib untuk wajib bagi seorang mukmin. Tidak ada kata nggak apa-apa nggak dilakukan atau nggak apa-apa ditinggalkan. Tetapi yang wajib, yang perkara yang wajib itu wajib dikerjakan tanpa boleh ditinggalkan. Yang haram itu wajib ditinggalkan tanpa boleh dilakukan meski hanya satu kemaksiatan atau satu perkara yang haram. Kemudian dia tidak puas dengan seorang mukmin yang sempurna, tidak puas dengan hal itu, sehingga dia kemudian menambah hal-hal yang lain. Dia bukan hanya melakukan perkara yang wajib, dia juga melakukan perkara-perkara yang sunnah. Bukan hanya dia meninggalkan perkara yang haram, dia juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Itu sifat seorang mukmin yang sempurna, tidak pernah puas dengan kebaikan yang dilakukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan terus dilakukan tanpa pernah berhenti. Tidak sebagian orang itu merasa puas, oh saya sudah punya jariah, udah saya santai-santai saja. Oh saya sebagian orang saya sudah pernah membangun masjid misalnya. Nanti saya sudah selamat. Dia merasa selamat hanya dengan dia membangun masjid. Oh saya sudah pernah misalnya haji, maka saya sudah selamat. Oh saya sudah pernah misalnya menyantuni anak yatim, maka saya sudah selamat. Tidak seperti itu seorang mukmin yang sempurna. Tetapi seorang mukmin yang sempurna, dia menjalankan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram, tidak berhenti di situ, dia berusaha untuk menambah pahala dari amalan-amalan yang sunnah. Memang kalau seseorang menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, cukup bagi seseorang untuk masuk surga tanpa azab. Tetapi melakukan perkara yang sunnah
itu juga penting dalam rangka menjaga yang wajib. Nah, dalam rangka yang pertama mengumpulkan pahala lebih banyak, yang kedua dalam rangka untuk menjaga perkara yang wajib. Bagaimana maksudnya? Semangat, himmah seseorang dalam berbuat kebaikan itu kan naik turun. Terkadang naik, kalau sedang naik rajin dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi ketika himmah itu turun, maka seseorang itu lemah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi naik turun itu kita manusia biasa. Himmahnya naik dan turun. Sebagian naik kemudian turun sebentar, naik lagi. Sebagian turunnya lebih lama. Jadi dia himmahnya, semangatnya dalam kebaikan lebih lama turunnya. Nanti naik sebentar, turun lagi. Ada sebagian yang seperti itu. Yang jelas himmahnya, semangat seseorang dalam berbuat baik itu naik turun. Kalau seseorang ketika himmahnya naik itu dia melakukan yang wajib, juga melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, juga yang makruh, maka di saat himmahnya jatuh, maka yang wajib masih terjaga. Dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah, kemudian dia tetap menjalankan yang wajib. Ketika turun, semangatnya turun, maka tinggal yang wajib yang dia kerjakan dan tinggal yang haram yang dia tinggalkan, maka masih aman. Berbeda dengan seseorang yang misalnya dia hanya mencukupkan melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan yang haram saja. Ketika himmahnya turun, maka yang wajib bisa tertinggal. Karena terus kalau turunnya kemana lagi? Kalau ada yang sunnah kan turunnya kemudian ke yang wajib. Kalau hanya yang wajib saja, kemudian turunnya kemana? Ya sudah, meninggalkan yang wajib. Padahal meninggalkan yang wajib itu mutlak, tidak pernah mutlak haram, tidak boleh dilakukan oleh seseorang, oleh seorang muslim. Nah, hadirin rahimakumullah, fa idza faraghta fansab. Satu penafsiran mengatakan jika kamu sudah selesai dari melakukan perkara yang wajib, maka bergegaslah untuk kemudian melakukan qiyamul lail, salat malam, salat sunnah, salat wajib sudah komplit dikerjakan, maka kemudian bergegas untuk melakukan juga qiyamul lail, salat sunnah malam. Nah, salatul lail ini salah satu salat yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, bahkan afdalus shalah ba'dal faraid, salat yang paling utama setelah salat fardu itu adalah salatul lail, salat yang dilakukan di waktu malam setelah isya, itu yang disebut dengan salatul lail. Baik sebelum tidur maupun setelah tidur, yang dilakukan di malam hari namanya sholatul lail. Jika dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Nah, hadirin rahimakumullah. Penafsiran pertama dari Ibnu Mas'ud. Penafsiran yang kedua dari Ibnu Abbas. Fa idza faraghta minas sholati fansab. Apabila kamu sudah selesai dari sholat, fansab fid du'a, maka kamu lakukanlah doa, itu maksudnya. Jadi kamu kemudian lakukanlah doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, salah satu tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah kita rampung melaksanakan sholat, kemudian kita berzikir setelah sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam
Ini dua penafsiran ini. Kita tidak tahu ada penafsiran lain selain dua penafsiran ini. Kita hanya menjelaskan dua penafsiran ini. Tetapi ada sebagian orang yang hanya berpegang pada makna zahir atau berpegang pada terjemah Al-Quran. Nah, kita sering mentahdzir, memperingatkan kita semuanya agar tidak dalam memahami Al-Quran itu tidak berpegang pada makna harfiah dari ayat-ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran yang biasa beredar. Kalau dalam terjemahan Al-Quran sering orang itu memaknai ayat fa'idha faraghta fansab, apabila kamu sudah selesai untuk beribadah maka kamu bekerjalah. Jadi kalau kamu sudah selesai misalnya sholat, maka kamu kemudian bekerja dalam urusan fansab itu diartikan bekerja keras dalam urusan duniawi. Jadi habis sholat kemudian pergilah ke toko, pergilah ke sawah, pergilah ke ladang, pergilah ke kantor. Itu maknanya katanya seperti itu. Diartikan secara harfiah, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu, ada yang lebih umum lagi, diterjemahkan lebih umum. Apabila kamu sudah selesai melakukan suatu urusan, maka lakukan urusan yang lain, kerjakan urusan yang lainnya. Jadi jangan pernah nganggur, dimaknai secara duniawi. Jika kamu misalnya habis kerja ini, kerja yang lain, habis kerja ini, kerja yang lain, habis kerja ini, kerja yang lain, dan seterusnya. Nah, ada yang memaknainya secara harfiah seperti itu. Tapi penafsiran yang disebutkan di sini dari dua sahabat Nabi, yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas, tidak seperti itu. Dari Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kamu sudah selesai melakukan perkara yang wajib, kamu sudah selesai melakukan sholat fardu, maka kemudian kamu lakukanlah sholat lail. Kemudian kalau Ibnu Abbas mengatakan, jika kamu sudah selesai dari sholat, maka kemudian kamu bergegaslah untuk berdoa. Fansab fid doa. Kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdoa setelah sholat itu salah satu waktu doa seseorang itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Az-Zajjaj mengatakan, ij'al raghbataka ilallah azza wa jalla wahdahu. Jadi jadikanlah pengharapan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mengetahui bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, satu-satunya. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Allah itu adalah pencipta manfaat dan pencipta madarat. Allah itu pencipta kebaikan dan keburukan. Allah itu pencipta nikmat dan pencipta musibah. Allah itu pencipta penyakit, Allah itu pencipta obatnya. Allah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pemilik alam semesta ini. Kalau kita tahu tentang itu, kita hayati tentang itu, maka harapan kita itu pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bisa bertawakul ala Allah. Kita bisa menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Urusan kesehatan kita, urusan ekonomi kita, urusan keamanan kita, urusan pekerjaan kita, segala urusan kita akan bisa menyerahkannya kepada Allah dan berharap hanya kepada pertolongan Allah apabila kita mengetahui tentang bahwa Allah
itu pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan seseorang itu mati, seseorang itu sehat, seseorang itu sakit. Allah yang menciptakan segala sesuatu, karena apapun yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan bi khalqillah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan bisa seseorang apabila menghayati hal tersebut, dia akan bisa ridha dengan takdir yang telah Allah tentukan untuk dia. Dia akan bisa sabar dalam menghadapi segala musibah. Dia akan bisa tawakkul ala Allah dalam segala urusan. Apabila seseorang kuncinya dia memahami tentang prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, dalam satu makna. Kemudian makna yang lain, waqila tadarra' wa ila rabbika farghab, ay ila rabbika wa ila rabbika tadarra'. Deple-deple. Deple-deple itu bagaimana? Deple-deple itu dia memberikan ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan puncak ketundukannya. Kalau puncak ketundukan sudah pasti harus diberikan kepada Allah, karena itu ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ghayah at-tadhallul, ghayah al-khusyu' ma'at tadarru' ma'al khudu', itu semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab, ay wa ila rabbika tadarra', dalam satu penafsiran. Hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam. Sekarang kita masuk pada suratul Tin. Suratul Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Makkiyatun wa hiya 8 ayat. Suratul Tin itu tergolong sebagai surah Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jumlah ayatnya itu ada 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun, ay aqsama bittini. Tegese aksama was sumpah sapa Allah bittini kelawan buah tin. Wazzaituni lan buah zaitun, kama aksama kaya oleh was sumpah sapa Allah bidduha kelawan ad-duha, wa Makkah lan Makkah, wa syamsi lan srengenge, wa nahari lan awan, wa laili lan wengi, wa ghairi dzalika lan liyane mangkono-mangkono iki min makhluqatihi, nyatane saking pira-pira makhluke Allah. Allati kang fiha kang iku ing dalem allati naf'un utawi manfaat. Li'annahu karena satemene Allah iku la yuqsimu, ora sumpah sapa Allah bima kelawan perkara laisa kang ora ana iku fihi ing dalem ma naf'un utawi manfaat. Wa nahana lan wis nglarang sapa Allah ing kita an nuqsima saking yento sumpah sapa kita bi ghairihi kelawan sakliyane Allah. Wa zahiru lan utawi kang zahir annahu satamane atin wa zaitun iku atinu, atin buah tin al ma'rufu kang den kenal, wa zaitun lan az-zaitun al ma'rufu kang den kenal. Qalahu ngucap ing qaul sapa Ibnu Abbas. Wa turi sinin, qila dan ucapaken huwa utai tur sinin iku al jabalu gunung alladzi kang kallama kang wis
aweh krungu sapa Allahu Gusti Allah ing kalame sapa Allahu Gusti Allah aweh krungu ing kalame sapa Allahu Gusti Allah Musa ing Nabi Musa alaihi ing atase Nabi Musa qalahu Ka'bul Ahbar wa qila jabalun wa qila lan den ucapaken iku jabalun gunung bisyami ing dalam tanah Syam wasinin tadi yang Tur ya wasinin huwa utawi as-sinin iku Saina'u Saina waqtalafu lan wus beda pendapat sapa ulama fi maknahu ing dalam maknane as-Saina faqila nuli den ucapaken maknahu utawi maknane Saina iku al-hasanu bagus wa qila lan den ucapaken al-mubaraku kang den berkahi wa qila lan den ucapaken ismun iku jeneng lisyajari ketuwe wit alladzi kang haulahu kang ana ing dalam sekitare Tur atau gunung Tur. Hadirin rahimakumullah, seperti dalam surat-surat sebelumnya yang sudah kita baca, Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya, yaitu bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, dan juga dengan Tur Saina. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluk tertentu, maka menunjukkan bahwa bahwa makhluk itu memiliki manfaat. Jadi ada kalanya sesuatu itu memiliki manfaat dan hikmah tertentu. Ada kalanya makhluk itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini at-tin wa zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin. Allah bersumpah dengan buah zaitun atau dengan zaitun. Ini menunjukkan bahwa pada at-tin dan az-zaitun itu ada manfaat, dan itu sudah masyhur tentang manfaat buah zaitun buah tin dan zaitun itu sudah masyhur sampai dengan sekarang. Misalnya minyak zaitun itu sudah nggak ada yang meragukan tentang manfaatnya, bahkan manfaatnya sangat banyak sekali. Hadirin rahimakumullah. Nah, Allah seperti yang sudah kita jelaskan itu bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, sedangkan kita itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kita nggak boleh bersumpah misalnya demi bapak, demi ibu misalnya, demi kakek atau demi selain Allah. Itu tidak diperbolehkan. Nah, bahkan ada sebuah hadis yang kemudian dipahami secara salah oleh orang Wahabi, yang mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Dipahami secara zahir oleh orang Wahabi bahwa seseorang yang bersumpah dengan selain Allah, tidak dengan nama atau sifat Allah, maka dia musyrik. Maka orang Wahabi itu mensyirikkan setiap orang yang bersumpah dengan selain nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan hadis itu, bahwa
Yang syirik itu apabila seseorang bersumpah dengan makhluk, bersumpah dengan selain Allah, dengan mengagungkan selain Allah itu seperti pengagungan dia kepada Allah. Jadi ketika dia mensetarakan pengagungan dia terhadap makhluk yang dijadikan sebagai sumpah itu disetarakan dengan pengagungan dia kepada Allah, maka artinya dia mengagungkan makhluk yang dibuat sumpah itu dengan puncak pengagungan yang disebut dengan ibadah. Maka di sini yang syirik, karena syirik itu definisinya apa? Syirik itu ibadatun li ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan syirik. Salah satu jenis dari kekufuran. Ada kufrun syirkun, ada kufrun ghairu syirkin. Syirik itu ibadah kepada selain Allah. Ketika seseorang memberikan puncak ketundukannya, puncak pengagungannya kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah. Makanya faqad asyrak, maka dia benar-benar telah syirik apabila ketika dia bersumpah dengan selain Allah, itu tujuannya seperti itu. Artinya dia mengagungkan makhluk tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila tidak, maka dia jatuh pada perkara yang haram, tetapi tidak sampai menjadi musyrik atau keluar dari Islam. Dulu pernah kita jelaskan secara lebih rinci tentang permasalahan ini. Hadirin rahimakumullah, maka kita jangan bersumpah dengan selain Allah. Jika kita bersumpah, maka kita mengatakan wallahi, tallahi, billahi, kita dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Tetapi jangan kita sedikit-sedikit bersumpah, karena ada konsekuensi yang harus ditanggung ketika seseorang tidak bisa memenuhi sumpahnya. Hadirin rahimakumullah, tentang atin dan az-zaitun, para ulama di sini yang diterangkan di sini berpegang kepada makna zahirnya. Atin ya buah tin, az-zaitun ya buah zaitun yang terkenal itu. Atin az-zaitun yang sudah dikenal, itu yang dimaksud. Dan itu menunjukkan bahwa keduanya ada pada keduanya manfaat-manfaat yang tidak dimiliki oleh selainnya, oleh buah-buah selainnya. Wa turi sinin. Kemudian tur sinin itu adalah gunung di mana Nabi Musa alaihissalam diperdengarkan kalam Allah yang azali dan abadi. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam itu kalimullah, artinya seorang nabi yang pernah mendengar kalam Allah yang azali abadi, yang bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan bukan berupa suara. Di dunia ini ada tiga yang pernah diperdengarkan kalam Allah yang azali dan abadi. Pertama, Nabi Musa alaihissalam, berdasarkan firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian yang kedua, Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah diperdengarkan kalam Allah, yaitu ketika beliau itu dimi'rajkan. Yang ketiga adalah malaikat Jibril alaihissalam, beliau juga mendengar kalam Allah. Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau mendengar kalam Allah yang azali dan abadi? Jawabnya yaitu di Tur Saina.
di sebuah gunung, Gunung Tur. Ini tempat Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah yang berada di bumi. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendengar kalam Allah yang azali abadi di mana? Di atas langit yang ketujuh, di tempat yang lebih tinggi dari langit yang ketujuh. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di sana. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah ketika beliau berada di Gunung Tur di bumi, itu tidak menunjukkan bahwa Allah ada di Bukit Tur di bumi, tidak. Demikian juga ketika Nabi Muhammad mendengar kalam Allah, beliau berada di atas langit ketujuh, juga tidak menunjukkan ketika itu bahwa Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Bertempat itu adalah sifat makhluk. Nah, semua makhluk itu bertempat pada suatu tempat tertentu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disifati dengan sifat makhluk, sehingga tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di suatu tempat tertentu. Kita meyakini Allah ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam itu kalimullah. Beliau pernah mendengar kalam Allah yang azali abadi. Karena ketika disebut kalamullah, maka itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna yang merupakan sifat zat Allah, yaitu sifat kalam Allah yang dia azali abadi, bukan bahasa, huruf dan suara. Yang kedua, memiliki makna yaitu al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan kepada sebagian para nabinya, yang itu berupa bahasa, berupa huruf dan berupa suara, yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, berupa bahasa Arab, terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Jika dibaca maka akan ada suaranya. Itu adalah kalam Allah dengan pengertian lafaz yang diturunkan kepada sebagian para nabinya. Itu juga disebut kalam Allah, tetapi bukan sifat zat bagi Allah, bukan sifat kalam Allah. Tapi kenapa disebut kalam Allah? Karena dia menjadi ibarah an kalamillah, karena dia adalah ungkapan dari sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak bahas ini secara detail karena kita sudah sering menjelaskannya tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan sebelumnya. Yang pasti kita mengatakan bahwa sifat kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya itu azaliyun abadiyun. Azali artinya tidak berpermulaan, abadiyun artinya tidak berpenghabisan, artinya tidak berubah-ubah, artinya lagi dia bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Karena kalam yang berupa bahasa pasti berpermulaan dan berpenghabisan. Kalam yang berupa huruf pasti berpermulaan, pasti berpenghabisan. Kalam yang berupa suara pasti berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalam Allah tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, maka dipastikan dia bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Kemudian yang berikutnya, jadi Tur, Sinin. Sinin itu adalah Saina. Ini
Tadi yang tadi itu dikatakan oleh bahwa Tur itu artinya gunung, tempat Nabi Musa mendengar kalam Allah, itu dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ada yang mengatakan Tur itu sebuah gunung yang berada di Syam. Kemudian As-Sinin itu adalah Saina, sehingga sering kita sebut Tur Saina. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Saina. Sebagian mengatakan artinya yang indah, yang bagus. Jadi Tur Sinin, Tur Saina artinya gunung yang indah. Sebagian mengatakan yang mubarak, yang diberkahi. Sebuah gunung yang diberkahi. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diisrakan, Nabi Muhammad itu turun di tempat ini. Turun di beberapa tempat. Beliau turun pertama di Yathrib, kemudian beliau juga turun di Tur Saina. Beliau melakukan sholat 2 rakaat di sana, dan ini menjadi dalil tentang bolehnya bagi seorang muslim untuk bertabarruk dengan athar para nabi. Kenapa beliau turun di Tur Saina? Karena di situ tempat Nabi Musa mendengar kalam Allah. Berarti tempat itu tempat yang bagaimana? Tempat yang mubarak, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ada yang menafsirkan Saina itu artinya al-mubarak, yang diberkahi. Waqilah, dan sebagian pendapat mengatakan Saina itu adalah nama dari sebuah pohon yang ada di sekitar gunung Tur itu. Jadi pohon-pohon itu yang disebut dengan Saina. Itu perbedaan pendapat di kalangan para mufassir tentang makna Sinin atau Saina. Dan ini hal yang wajar ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang maknanya, karena memang memungkinkan untuk dimaknai dengan makna-makna tersebut. Wa hadzal baladil amin, ay Makkah. Ay Makkah alladzi kang ya'manu kang aman fihi ing dalam alladzi sapa al khaifu wong kang wedi fil jahiliyati ing dalam mangsa jahiliyah wal islami lan Islam. Wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan Makkah. Al balad al amin itu yang dimaksud adalah Makkah. Makkah seperti yang kita tahu dan sudah kita terangkan kemarin dalam surat Al-Balad, itu adalah salah satu daerah yang paling mulia di dunia ini. Makkah, kemudian Al-Madinah, Al-Munawwarah. Rinciannya sudah kita jelaskan. Jadi Al-Amin disebut Al-Amin karena Makkah itu adalah tempat yang aman bagi siapa saja yang di sini disebutkan fihil khaif, orang yang takut baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam, sampai dengan pada masa sekarang ini. Ini menunjukkan keagungan. Jadi Allah bersumpah dengan Makkah, menunjukkan bahwa Makkah ini memiliki keagungan dan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir di sana dan beliau lama hidup di Makkah. Lebih lama dari beliau hidup di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi lahir di sana, tumbuh dewasa di Makkah sampai menikah, sampai kemudian menerima wahyu, 13 tahun berdakwah itu di Makkah. Sehingga Makkah ini menjadi kota yang istimewa karena di sana hidup makhluk yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Madinah Al-Munawwarah
juga menjadi tempat yang istimewa, yang mulia, karena juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jasadnya dikuburkan di sana. Jasadnya ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau berdakwah di Al-Madinah Al-Munawwarah selama kurang lebih 10 tahun, dan beliau sakit serta wafat di sana, dikuburkan di sana. Jasadnya sampai sekarang ada di sana. Sehingga Al-Madinah Al-Munawwarah menjadi tempat yang mulia setelah Makkah Al-Mukarramah. Meskipun kemarin kita sebutkan ada khilaf di antara para ulama, mana yang lebih mulia, Makkah atau Madinah? Sebagian mengatakan Makkah, sebagian mengatakan Madinah. Tetapi tidak ada khilaf bahwa tanah yang yang menempel dengan jasad Nabi dalam pekuburan Nabi itu yang paling mulia. Bagian itunya. Tetapi Madinah secara keseluruhan, Makkah secara keseluruhan, mana yang lebih utama? Tetapi sebagian besar mengatakan Makkah baru Madinah. Tapi ada yang mengatakan Madinah kemudian Makkah. Tapi untuk bagian tanah yang mengubur jasad Nabi itu adalah yang paling mulia, karena bersentuhan langsung dengan makhluk termulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, berikutnya itu adalah materi sumpahnya. Jadi sumpah diawali dengan sumpah, Allah bersumpah dengan sebagian makhluk, menunjukkan ada hal penting yang akan disampaikan setelahnya. Apa hal penting itu? Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.